Oke, welcome back to my channel. Jadi kita pada hari ini akan bahas bagaimana dalam 7 menit kalian dapat menerapkan olahraga maupun menjaga kesehatan tulang dan otot selama masa pandemi ini. Nanti akan saya bagi dua, bagaimana aktivitas olahraga di luar rumah, outdoor maupun yang indoor ya. Jadi kita kalau outdoor ya memang lebih bagus ya. Ya contohnya nih bersepeda. Tapi jangan lupa nih kalau kalian goes pakai helm ya. Tujuannya kenapa nih kalau pakai helm? Ya biar melindungi kepala kalian lah dari cedera trauma kapitis ya. Ya, jadi tetap stay safe lah. Nah, dan juga jangan lupa pakai kacamata dan sebaiknya pakai masker agar kalau memang goesnya bareng teman nggak terjadi penyebaran COVID ya dari droplet ya, dan tetap jaga prokes saat istirahat. Jangan lupa bawa minum ya, karena nanti kalau dehidrasi di jalan ya paling enggak pertolongan pertamanya ya dengan minum. Nah, kalau mungkin ada beberapa olahraga lain kayak misalnya golf, sepak bola, tapi ya yang lebih minimal untuk resiko penularannya dengan physical distancing ya dengan memang bersepeda ya. Nah, kalau bersepeda tuh nanti yang bergerak, kalau kita dominan kan sebenarnya kaki ya. Nah, kaki dan tangan ya. Jadi ini otot-otot yang akan terlatih, inilah yang akan mengurangi risiko penumpukan makanan ya, baik lemak, gula ya, yang manis, yang gorengan selama kalian masa isoman dengan aktivitas fisik minimal maupun work from home ya, WFH. Kemudian kalau nggak sempet mau olahraga di luar, misal kalian lagi isoman, nah apa nih yang bisa kalian lakukan di rumah ya, tetap ada ya. Contohnya nih, mungkin ada juga nih yang hobi kayak zumba, live streaming, dance ya, senam. Nah itu bagus juga di era pandemi ini, kita tetap bisa berolahraga, bergerak ya, karena saat senam itu jelas ya, instruktur biasanya akan melatih dari ujung kepala sampai ujung kaki, gerakan-gerakan stretching tadi ya. Nah, jadi fleksi ekstensi dari ekstremitas atas maupun bawah ya. Nah, jadi peragangan-peragangan itu harus kita maksimalkan ya saat senam itu ya, apalagi yang hobi musik misalnya kan. Nah, dia jadi istilahnya dari musik itu membuat yang namanya keceriaan ya. Bagaimana dari keceriaan itu nanti didengar oleh telinga masuk ke nervus cranialis, ke otak ya. Jadi di otak lebih bagian ini nih, kalau tempat pendengaran itu pusatnya. Jadi kalau kita lihat anatominya, ini di lobus temporal. Nah begitulah, jadi tetap olahraga itu bisa variatif ya, maksimal asalkan jaga kondisi sirkulasi udara ya. Kalau bisa nih jendela pagi-pagi dibuka kalau tempat ruangan yang mau kita pakai untuk olahraga, jadi debunya minimal, menurunkan risiko alergi, asma ya. Kita tetap segar ya. Kalian pakai barbel ya. Nah, kalian nanti gerakannya kalau bisa sih di tempat tidur ya. Nah, ini biar tidak terlalu memberikan dorongan terhadap intraabdomen ya, di perut. Nah, jadi ini bisa melatih bicep ya, kemudian tricep. Nah, gerak fleksi maupun ekstensi saat melurus. Nah, ini mengurangi frozen shoulder, kalian gerak-gerakan ya sesuai kemampuan ya. Ini tujuannya kalau barbel ini lebih ke pembakaran penumpukan ya, tumpukan timbunan lemak maupun gula, karena lebih intens ya kalori saat respirasi anaerobik namanya itu. Jadi kalau kita sudah misalnya aktivitas olahraganya aerobik kayak bersepeda ataupun lari, nah itu ditambah dengan yang anaerobik. Jadi aerobik itu lebih untuk bermanfaat pada penjagaan jantung. Nah,
Dan kalau untuk ke kencing manis itu lebih yang harus membakar seperti contohnya barbel ya. Nah, tapi hati-hati kalau pakai barbel karena rawan adanya peningkatan tekanan intraabdomen ya. Nah, saya akan lihatkan. Kurang lebih ini ya gambaran organ dalam tubuh kita ya. Jadi ketika kalian ngangkat barbel seperti tadi ya, ini otomatis kan yang bergerak itu tangan ya, nah muskuloskeletal. Nah, inilah tulang humerus dan lengan atas dan lengan bawah lah bahasa awamnya ya. Nah, yang akan memberikan kontraksi maupun relaksasi otot ya, nah, di daerah bicep tricep ini tadi. Tapi karena si beban tadi ketika diangkat itu akan berada di atas si perut, otomatis nanti sesuai dengan hukum gravitasi fisika akan ada tekanan yang meningkat ya. Di perut ini ada usus, ada lambung ya, dan organ pencernaan dominannya. Nah, ketika kalian posisi tegak ya, angkat barbelnya tadi, inilah yang akan membuat kerawanan pada kasus-kasus seperti misalnya hernia ya. Nah, itu jadi lemah ya, ligamen pengikatnya itu di area inguinal biasanya. Nah, jadilah nanti risikonya itu lebih besar saat tegak ya, karena sesuai gravitasi tekanan intraabdomen lebih meningkat. Makanya lebih baik kalian saat kalau mau berbarbel baring aja ya, biar fokus di tangan nih ya gravitasinya. Jadi titik beratnya nggak ke organ pencernaan, lebih berkurang, walaupun mungkin secara aliran darah maupun saraf ya memang ada interaksi tetap ya. Jadi isoman bukan berarti kalian nggak olahraga ya, tetap harus dipelihara nih kesehatan tulang dan otot ya, terutama tulang ini ya. Kalian dapatkan salah satu komponen vitamin D secara gratis itu dari berjemur pagi-pagi sekitar jam 8 jam 9, terutama daerah punggung ya. Nah, daerah punggung, daerah depan, karena inilah punggung ini yang risiko osteoporosis, pengeroposan tulangnya lebih besar, terutama pada usia-usia lanjut, khususnya pada 65 tahun ke atas. Jadi jangan sampai nanti tulang-tulang kita ini mengurangi kualitas hidup kita ya, terasa nyeri, makan obat terus. Nah, kalau udah nyeri makan obat ya, NSAID, non steroid anti inflammatory drug, rawannya kasihannya di lambung nih, perdarahan lambung ya. Nah, itu walaupun sebenarnya ada dari golongan COX-1 itu yang lebih dominan kasus perdarahan lambung, nanti BAB-nya berdarah. Nah, makanya kalau memang terpaksa kakek nenek mau makan obat anti nyeri, lebih baik pilih yang golongan COX-2 seperti celecoxib ya contohnya, karena lebih minimal efek gastropati NSAID-nya. Nah, itu sih ya. Jadi walaupun pandemi tetaplah bahagia, tetap semangat olahraga ya. Seperti saya nih udah pakai baju bola ya. The Red Devils, setan merah Manchester United ya. Udah beli Jadon Sancho nih ya. Jadi hobi tetap kita lakukan, berpikiran positif, kerja selesai, tetap aman di rumah, dan patuhi protokol kesehatan ya. Pilihlah sesuai minat kalian ya dan kemampuan kalian ya. Nanti sebenarnya ada indikatornya tuh. Kalau olahraga kita akan ada rumus untuk heart rate ya. Jadi disesuaikan dengan usia kalian dan jenis kelamin nanti ya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di video-video selanjutnya ya. Cuman intinya paling nggak olahraga tuh gampang ya. Kalau kalian nggak ada alat ukur nih, misalnya ukur langkah ukur langkah maupun untuk ukur heart rate ya, itu gampangnya sih paling nggak berkeringat lah minimal ya, berkeringat sekitar durasinya 10 menit ya kalau memang lari lapangan bola contohnya tuh. Jadi kalian lebih
paling nggak mudah memonitornya, oh udah maksimal belum nih olahraganya. Tapi kalau kalian punya gadget yang mampu mendata nih jumlah langkah kalian, heart rate, itu akan lebih bagus, dan kalau bisa progresnya meningkat ya, naik. Jadi tetap jaga keteraturannya ya, pola makan tetap jaga, istirahat jangan lupa, tidur yang cukup ya, kalau sempat tidur siang kurang dari setengah jam ya. Nah, dan kalau bisa sekitar 6-8 jam lah kalau dewasa ya. Oke, jadi aktivitas-aktivitas tetap dimaksimalkan. Oke. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.